Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah semuanya diberikan kesehatan, kelonggaran, dan kewarasan. Baik, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Barakallah. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelasnya memimpin berdoa. Selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa kembali pada pagi hari ini dengan keadaan sehat, semangat untuk melanjutkan pembelajaran. Sebelumnya, kalian masih ingat kemarin kita sudah mempelajari apa? Iya, betul. Kemarin kita mempelajari tentang rukun iman. Kali ini kita akan belajar tentang toleransi. Sebelumnya, di sini Ibu akan menyebutkan sebuah pernyataan. Kalau di situ pernyataan yang Ibu utarakan itu benar, kalian bisa berdiri dan tepuk tangan 3 kali. Bisa? Coba ya. Pernyataan pertama, saya pernah membantu teman yang berbeda latar belakang agama. Cukup banyak. Baik, boleh duduk dulu. Yang kedua, pernyataan kedua, saya suka berteman dengan orang yang memiliki beda pendapat. Oke, bisa duduk lagi. Pernyataan ketiga, saya pernah mengalah saat berdebat agar suasana tetap santai, tetap damai. Oke, terima kasih banyak. Baik, boleh salah satu di antara kalian yang tepuk tangan tadi untuk maju ke depan dan menceritakan cerita singkat tentang pernyataan yang kalian tepuk tadi. Ada? Silahkan. Silahkan diceritakan sedikit. Masya Allah, tabarakallah ceritanya dari Mas Andi tadi. Di situ Mas Andi menerapkan sikap toleransi terhadap teman ya. Baik sekali itu, baik. Kita akan mempelajari tentang toleransi dengan pembelajaran yang diharapkan di situ kalian bisa menjelaskan makna toleransi dalam Islam berdasarkan surat Yunus. Yang kedua, siswa mampu menganalisis ayat dan hadis tentang toleransi. Ketiga, siswa mempraktekkan sikap toleransi di dalam lingkungan sekolah dan digital. Keempat, siswa mengidentifikasi cara penyelesaian konflik berdasarkan nilai Islam. Baik anak-anak, coba deh bayangkan kalau di kelas kita semua orang selalu setuju dengan pendapat kita, tanpa ada yang berdebat, tanpa ada perbedaan. Apakah menurut kalian itu baik? Ya, mengapa kita perlu ada teman yang memiliki pandangan berbeda? Ya. Lalu, ada yang pernah merasa kesal atau marah karena perbedaan pendapat? Ya, Santi. Bagaimana pengalaman kalian menyelesaikannya? Apa yang kalian harapkan jika teman atau orang lain mau lebih toleran? Menurut kalian, dalam Islam, kenapa sikap toleransi itu penting? Ya, bagaimana kita bisa menunjukkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat berdiskusi atau menggunakan media sosial? Ya, ada yang bisa? Nah, jadi kita itu harus menunjukkan toleransi itu lewat sikap saling menghormati, tidak memaksakan pendapat dan memahami perbedaan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, saat berdiskusi di kelas atau di media sosial, kita harus tetap sopan, tidak memfitnah dan menghindari ujaran kebencian. Baik, coba anak-anak lihat ke depan. Nah, di situ ada surat Yusuf ayat 40 sampai 41. Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwa
bahwa manusia memiliki keberagaman keyakinan. Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Allah menyatakan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Jika ada yang mendustakan wahyu, Rasul tidak diperintahkan memaksa mereka menerima dakwah, melainkan menyerahkan urusan hidayah kepada Allah. Ini mengajarkan sikap toleransi dan menghargai perbedaan keyakinan tanpa paksaan. Jadi ayat tersebut menjelaskan sikap toleransi dan menghargai perbedaan keyakinan. Sekarang coba kalian diskusi dengan teman sebangkumu tentang contoh sikap toleransi yang kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tantangan yang kalian hadapi dalam dunia digital sekarang ini. Kemudian yang kedua, diskusikan studi kasus berikut, yaitu seorang teman sekelasmu yang berbeda agama mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas kelompok karena harus mengikuti ibadah keagamaannya. Beberapa anggota kelompok keberatan dan menganggapnya tidak bertanggung jawab. Bagaimana kamu akan menengahi situasi ini dengan nilai-nilai toleransi dalam Islam? Silahkan nanti kalian diskusikan contoh-contoh sikap toleransi, kalian catat hasil diskusinya, dan susun solusi dari studi kasus tersebut. Setelah kalian selesai diskusi, diharapkan semua kelompok presentasikan hasil diskusi singkatnya. Itu. Baik, Ibu kasih waktu mulai dari sekarang 30 menit ya. Silahkan. Mungkin sudah ada yang selesai? Belum ya, baru setengah ya. Silahkan dilanjut terlebih dahulu. Baik anak-anak, waktunya sebentar lagi kurang 5 menit ya. Coba dimaksimalkan dulu, yang sudah selesai bisa dikoreksi, yang belum selesai bisa segera diselesaikan. Dan kalian coba pelajari ya, apa yang mau dipresentasikan nanti. Baik, waktunya sudah selesai. Siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Ya, silahkan. Masya Allah, benar sekali, sudah bagus presentasinya. Dilanjut, kelompok lainnya. Good, bisa ditingkatkan kembali. Anak-anak, sikap toleran itu dimulai dari diri kita sendiri ya. Saling menghargai, tidak memaksakan keyakinan atau merendahkan orang lain. Nah, itu semua berlaku untuk muslim maupun non-muslim. Baik anak-anak, silahkan kalian simpulkan contoh konkret sikap toleransi yang dapat dipraktekkan di lingkungan sekolah. Anak-anak, jadi toleransi dalam Islam yang diajarkan melalui surat Al-Kafirun bahwa tidak ada paksaan dalam beragama, menghormati keyakinan orang lain adalah sunnah Rasul sebagai muslim. Toleransi membentuk kreatif harmonis kita, saling menghargai perbedaan, suku agama, seperti perjanjian Madinah, sehingga menciptakan kedamaian di sekolah dan masyarakat. Mari terapkan dengan menghormati teman beda agama saat beribadah. Insya Allah kita jadi generasi yang rahmatullah. Amin. Sekarang, sebelum pembelajaran Ibu tutup, Ibu memberikan tugas untuk kalian yaitu membuat jurnal harian. Di situ nanti kalian bisa menuliskan jurnal harian itu dari hari Senin sampai hari Minggu selama 1 minggu. Hmm. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, cukup sekian. Apabila ada kurang salahnya, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kalian tetap semangat, tetap tambah semangat
Baik anak-anak, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian, tugas di rumah, yaitu buatlah jurnal harian selama 1 minggu tentang menerapkan toleransi, pengalaman kalian tentang menerapkan toleransi. Kalian buat kolom jurnal harian dari hari Senin sampai hari Minggu. Mungkin di sini ada yang perlu ditanyakan? Tidak? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian tambah diberi kepahaman, diberi kemudahan dalam mengerjakan tugas nanti. Apabila ada kesalahan, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.